Masih sore, segar semuanya, segar semuanya. Masih sore. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, wabil khusus Ketua Yayasan Baitul Mukminin Bapak Kemus Haji Yayas Yatna dan Ketua DKM Kapolres Jogja serta saudara saya baru ketemu Pak Ustaz Haji Samsir, lama juga ini baru ketemu ini, dan Sekum MUI Kota Bekasi Pak Haji Nur Hakim MPD serta para asatidz, para alim, para ulama, para hujjaj, panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, apa kabar Ibu? Bersehat semua ini? Alhamdulillah. Waduh, parawisnya enak didengar nih. Kalau masih ada waktu yang panjang boleh nanti ditampilkan lagi. Anak-anakku semuanya yang sudah menampilkan kreasi keterampilan yang merupakan hafalatul Quran, insyaallah nanti di tahun yang datang menjadi lillum min lillah, menjadi payungan dan lindungan daripada Allah kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, terima kasih, apresiasi, penghargaan kepada warga besar RW dalam 9, saudara-saudara saya di perumahan apa nih namanya, perumahan apa nih? Bojong Menteng. Mentengnya masih ada nggak mentengnya ini? Habis. Kalau bojongnya banyak, saya di Bojong Sari. Ada Bojong Kulur, Bojong Sari. Ini ada Bojong Menteng ini. Cuman mentengnya nggak ada, kulurnya nggak ada. Kata orang dulu, Bojong itu mesti di sana pasti ada yang namanya wilayah sawah. Itu namanya Bojong. Kalau terlalu banyak sawahnya nanti bebojong namanya. Di mana-mana kalau bojong pasti ada sawahnya. Karena zaman dulu ketika orang menyebut Bojong itu adalah daerah yang agak tinggi dan di bawahnya ada sawah. Maka pasti Bojong Menteng ada dataran rendah, dataran ini Bojong Menteng. Cuma saya masih Bojong padi, ini sawah Bojong Menteng gitu. Hari-hari ini dari pagi memang kami juga terlibat dalam berbagai acara. Tadi pagi ada 4 acara malam saya dengan subuh tadi. Alhamdulillah malam ini juga ada 2 acara, nanti subuh 1 acara lagi. Problematika umat akhir-akhir ini sangat mengagetkan kita semua. Masalahnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita temukan di dalam kitab Tarikh Dimashq atau Tarikh Dimashq. Ada sebuah riwayat Ibnu Umar Abdullah bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan satu obrolan Rasulullah ketika para sahabat disampaikan oleh Rasulullah. Tahu-tahu Rasulullah bilang begini, inni mustaqun ila ikhwani
Sambil merefleksikan kesedihan Rasulullah, para sahabat mendengar, aku rindu dengan saudara-saudara. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, antum ashabi, kalian itu sahabat saya. Ikhwani, saudara saya itu adalah kaumun, sekelompok kaum. Aminu bi, dia percaya kepada aku, walam yarauni, tapi tidak pernah melihat aku. Mereka siapa? Kalau para sahabat beriman kepada Nabi karena melihat jasadnya Rasulullah. Kalau para sahabat percaya apa yang diucapkan Nabi karena dia mendengar suara Rasulullah. Kalau para sahabat dijamin masuk surga karena memang hidupnya dibimbing langsung oleh Rasulullah. Tapi yang aku rindu bukan kalian. Yang aku rindu adalah umatku yang nanti di belakang zaman dia beriman percaya kepadaku, mereka tidak pernah mendengar suaraku, mereka tidak pernah melihat aku, dan mereka tidak pernah mendapat bimbingan. Siapa itu? Kita. Makanya dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizum ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ar-raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang aku utus dari jenis kalian sendiri. Harisun alaikum, yang sangat khawatir kepada kita. Sangat khawatir kita ini celaka, padahal kita umat Rasulullah. Harisun alaikum bil raufur rahim, Rasulullah sangat sayang kepada kita. Berarti kita ini dibanggakan oleh Rasulullah pada zaman para sahabat. Jangan sampai umatku nanti ini sesat, umatku tidak tahu apa arah hidup, tidak tahu pedoman hidup itu apa. Nah kita Pak sekarang yang harus merefleksikan diri. Zaman ini sudah diprediksi kita ini akan banyak yang akan tersesat kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Rasul mengenali kita? Bagaimana Rasul mengenal kalau dia umatnya? Tadi itu dibaca Al-Qur'annya. Tarahum ruk'an sujjada yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana. Nanti orang yang sering sholat akan bersinar jidatnya, keningnya, dan dia menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Maka itulah umatku. Lihat asar, air wudhu di tangannya bercahaya, lihat air wudhu di mukanya bercahaya, lihat jidatnya, keningnya, itu kan sujud kepada Allah. Itulah aku bisa mengenali umatku bersinar wajahnya berkat wudhu dan sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari. Pertanyaan, adakah di antara kita ketika sholat betul-betul sholatnya ini berdasarkan ibadah ritual atau ibadah pragmatis? Dalam konsep Islam, sholat tidak bisa ditawar-tawar. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholat kita benar, insyaallah amal ibadah semua yang lain benar. Benernya sholat itu bagaimana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang menjamin ibadah kita yang lain jadi benar. Kalau sholatnya tidak menjamin kita berbuat amal nahi munkar, maka sholatnya fawailul lil alladzina hum an sholatihim, sholat tanpa neraka. Kenapa? Sholatnya hanya berdasarkan pragmatis, bukan sholat berdasarkan ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu, amal ibadah bisa benar kalau sholatnya benar. Tapi semua ibadah itu juga ada kuncinya. Apa itu? Itu yang kata para ahli
hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun fama bainahuma fa mustabihatun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya kita samar-samar, namanya mustabihat, subhat. Ala inna fil jasadi mudghotun. Ingat, di dalam diri kita ada satu gumpal darah, in salubat, jika itu segumpal benar, salubat sa'iru amali, maka semua amal jadi benar. Wa in fasada fasada sa'iru amali, tapi kalau rusak segumpal itu, rusak semua amal kita. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Hati ini menjadi jaminan bahwa kita menjadi amal ibadah, amal sosial, amal ritual menjadi benar gara-gara hati kita memang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau hati benar, maka semua amal benar. Benarnya bagaimana? Kita kembali, Rasulullah sebelum diutus, ketika beliau masih belia, ada titipan Allah yang tidak bisa berubah. Pertama, saya mau tanya Ferde, sifat pertama Rasulullah itu apa? Yang pertama apa? Sidik. Yang pertama sidik. Boleh nggak yang pertama tabligh? Boleh nggak yang pertama itu amanah? Kenapa yang pertama disebut dan diterapkan ke diri Rasulullah namanya sidik? Baru yang kedua sidik, amanah, tabligh, fatorah. Kenapa ini urut-urutannya seperti ini? Dalam kategori sidik ada penjelasan Rasulullah, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannah. Ma yazalu rajulu sidqa wa yataharra sidqa hatta yakuna siddiqan wa ma yazalu rajulu, apa lagi setelah itu? Alaikum, kalau tadi itu alaikum bisidqi, itu artinya wajib kalian itu bersifat sidik. Fa inna sidqa yahdi ila birri. Kejujuran itu akan mendorong, membawa kita kepada semua kebaikan. Wa innal birra, dan semua kebaikan yang berasal dari sifat sidik, yahdi ila jannah, akan membawa kita ke surga. Selama ma yazalur rajulu asidqu wa yataharra asidqu hatta yakuna siddiqan. Selama orang itu senantiasa memegang sifat sidik, maka dia disebut orang yang jujur. Terus lawannya apa? Iyyakum wal kadhib. Lawannya, hindari kalian bersifat bohong. Fa innal kadhib, karena bohong yahdi ilal fujur, dia akan membawa kita kepada kecelakaan. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Al fujur menjuruskan kita kepada neraka. Selama kita mayazal rajulu yakdzibu wa yataharras al kadhib hatta yakuna inda Allah kadzaban. Kalau dia selalu mengutamakan sifat bohong, maka dia akan menjurus menjadi orang pembohong. Sidik inilah yang menyelamatkan. Sifat jujur bisa ditiru oleh siapapun, baik itu muslim maupun non muslim, dan orang jujur pasti selamat. Sifat bohong bisa ditiru, dimiliki oleh siapapun, oleh ustadz, oleh RT, oleh RW, oleh kelurahan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, bohong. Terus lantas
gubernur, bohong. Terus lagi atas lagi, anggota dewan, bohong. Naik lagi menteri, nah ujung-ujungannya presiden, bohong. Yahdi ilal fujur, pasti celaka. Kita sudah diajari oleh Rasulullah, jangan seperti itu. Sidik itu apa? Sodaqah yasduqu asalnya. Banyak maknanya. Sidik artinya benar, sidik artinya jujur. Kalau istri jujur, suami jujur, anak jujur, aduh mati rumah tangga. Tapi kan sekarang kayaknya beda. Kadang-kadang suka gak jujur masalahnya. Itu di medsos itu Yanto dikasih nama Yanti. Iya kan? Dari Yanti ke dia Yanti. Itu kan bohong. Kalau ketahuan, rusak kan? Pak, Yanti ini siapa Pak? Yanto. Ya kan? Ini kebohongan. Itu tidak menjadi sifat umatnya Rasulullah SAW. Kalau kita peringatin Maulid, contohnya di mana itu yang kita contohnya itu? Jadi gini Pak, ada sebuah cerita gini. Ketika perang Ahzab, maksudnya perang Hondak itu ketika Rasulullah itu membuat parit antara Mekah dengan Madinah karena berhadapan dengan pasukan kafir. Yang menggali itu bukan hanya para sahabat, Rasulullah SAW ikut menggali parit. Dari malam sampai malam, satu malam lagi terus begini nggak berhenti itu menggali itu. Sampai Rasul kelaparan. Ketika Rasul kelaparan diam saja. Cuma sahabat ini bingung, ya Rasul kapan makannya? Saya lapar nih. Akhirnya negur, ya Rasulullah, diangkat perutnya. Perut sahabat diangkat, perutnya begitu ada batu buah. Ngegajal perut, ya Rasulullah, lihat perut kamu. Loh, kenapa? Aku lapar ya Rasul. Rasul pun angkat juga perutnya. Diangkat, batu juga isinya. Untuk nangsel lapar. Nah, kata sahabat, Rasulullah sendiri nahan lapar tapi nggak ngomong. Maka turun ayat tuh yang sering dibaca. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun yang mana? Kalau Rasulullah sendiri lapar, ditangsel itu perutnya dengan 2 batu, ikutin saja. Itu Rasulullah dan gak ngeluh. Nah kita bukan apa-apa, hanya para sahabat nyontok Rasulullah. Jadi sikap Rasulullah tidak mengeluh ketika lapar, diikuti, dicontoh oleh para sahabat. Itu asal usul nuzulnya ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu zaman sahabat langsung bisa mencontoh Rasulullah. Nah kita ini Pak, yang kurang penjelasan tentang kepribadian Rasulullah, apa yang kita contoh. Terus ada hadis lagi, adibu auladakum bisalati khisalin. Kita dapat wasiat dari seorang tua itu, anak-anak kita nih harus dididik dengan 3 perkara. Yang pertama, hubi nabiyikum, harus kita contoh Rasulullah. Dalam hadis itu tanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada Rasulullah. Yang kedua, hubi ahli baiti, kita harus cinta kepada ahlul bait. Yang ketiga kita wa hubbi hamalatil Quran, kita harus cinta kepada yang menghafal belajar Al-Quran seperti anak-anak kita. 3 perkara ini wasiat Rasulullah kepada orang tua. Kalau orang tua mengabaikan anaknya, tidak memberi kesempatan anaknya cinta kepada Nabi,
kita tidak melaksanakan amanah bagaimana mencintai ahlul bait, kita tidak mencintai orang-orang yang belajar Al-Quran, kita khianat. Maka tadi sidik amanah. Amanah itu apa? Amanah itu artinya amanah. Orang muslim itu punya sifat amanah. Amanah artinya aman. Aman itu orang merasa tentram, merasa ada keselamatan kalau bersama dia. Makanya ada hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Orang muslim itu orang yang orang lain merasa aman dari ucapannya, merasa aman dari tindakannya. Kalau orang muslim merasa orang lain tidak aman dari lidahnya, tidak aman dari perbuatannya, kita bukan muslim. Itu yang dimaksud dengan orang muslim ini harus bisa mencontoh Nabi. Yang kelima, apa itu? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka, pertama syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah, yang terakhir wa sirajan munira. Kita paling tidak menjadi lampu ketika menerangi, tidak pilih kasih apapun diterangi sama dia. Matahari ketika dia mencolokkan cahayanya, tidak pilih kasih siapapun dikasih cahaya matahari. Bulan sama, tidak pilih kasih juga ketika dia mempercayai semua disinari. Muslim mestinya sama, ketika kita menjadi muslim, semua orang, semua siapapun harus mendapat kasih sayang dari orang muslim sendiri. Ada sebuah cerita orang Yahudi, nenek-nenek. Ketika Rasulullah lewat dari rumah ke Masjid Nabawi, selalu saja si nenek Yahudi ini mengumpulkan pasir sampah dari jendelanya. Ketika Rasul lewat, dilemparin Pak, belum. Rasul kena bajunya, kena pasir. Tapi karena ketika nengokin nenek-nenek, ya sudah, oh nenek-nenek, gak dilawan, langsung Rasul lewat saja. Pulang dari masjid mau ke rumah, nenek-nenek udah siap lagi dengan sampahnya. Bahkan kalau sampah nggak ada, tai ontak. Ketika Rasul lewat, dilempar lagi ke Rasulullah dengan tai ontak. Rasul kemudian ya nenek-nenek lagi. Besok begitu tiap hari Rasulullah dilemparin sampah, dilemparin tai ontak yang kering, yang basah. Kadang-kadang dinudai itu oleh nenek Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap saja sampai satu hari Rasul lewat, tidak ada yang lempar lagi. Kaget Rasul, kok biasanya yang lempar nih, kok enggak? Mungkin terpulang, kayak kepada dia lempar. Ketika pulang, tuh, gak ada juga yang lemparnya. Hari itu gak ada yang lemparin Rasulullah. Mungkin besok kata Rasul lempar lagi nih. Begitu mendekati jendela, udah pasti nenek-nenek udah siap dengan sampahnya. Begitu lewat, nggak ada juga. Nah, mungkin tak pulangnya, nggak ada juga. Hari ketiga baru, kalau ini nggak lempar lagi, saya masukin ke rumahnya. Bener nggak lempar? Pak Rasul balik lagi ke masjid, masuk ke rumahnya, diketok-ketok pintunya, assalamualaikum. Nggak ada yang jawab, orang Yahudi. Masuklah kemudian reket, kosong Pak. Akhirnya masuk ke kamar, ada nenek di kamar sedang tidur. Dilihat nenek-nenek ini tidur, tapi masih panas. Pasti dia panas badannya, sakit rupanya. Maka dimasakin air oleh Rasul nenek-nenek itu. Kemudian dicariin kurma oleh Rasulullah, dibangunin, disuruh minum, disuruh makan kurma. Pas begitu bangun, dilihat oleh nenek-nenek, siapa? Loh, yang setiap hari apa yang paling sampah ini. Kaget dengan nenek-nenek itu. Disitulah nangis nenek-nenek. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah, nenek-nenek masuk Islam dengan ucap asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah akhlak Nabi. Ketika disakitin lempar sampah bukan dibalas oleh Rasulullah, tapi malah dibiarkan sampai bosan tuh. Akhirnya dia masuk Islam. Bandingkan dengan bapak. Dari rumah mau ke masjid dilempar Pak sama anak-anak tuh. Pakai sendal dah, nggak pakai sampah deh. Dengar bapak ngomong apa sebenarnya? Apa? Ya. Terus pulang dilempar lagi mau bantu. Besok orang Pak kalau itu begitu mulianya akhlak Rasulullah yang harus kita contoh, dan itu bisa dicontoh. Tidak ada yang tidak bisa dicontoh. Sayang kita ini tidak mencontoh, hanya mampu memberikan contoh Pak, tidak menjadi contoh. Kalau memberi contoh kan gampang Pak. Hadisnya memberi contoh tuh. Tapi ketika menjadi contoh, kira-kira bisa apa tidak? Jujur, bukan hanya kita bisa menjelaskan jujur, tapi menjadi contoh kita ini untuk orang jujur. Sidik, amanah, bisa dipercaya. Tabligh, mau menyampaikan, tidak pernah berkhianat. Ini yang harus ditiru. 4 ini kalau kita tiru Pak bisa itu. Sidik, amanah, tabligh, fatwa itu bisa. Tapi kenyataan yang sekarang ini lihat harian-hariannya. Bicara tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, tidak sesuai dengan hati, tidak sesuai dengan niat. Di konsep jujur tidak bisa orang dibilang jujur sebelum terpenuhi 3. Apa itu? Yang pertama, qaulun, ucapan. Ucapannya benar. Yang kedua, hati. Hatinya benar. Yang ketiga, perbuatannya. Kalau 3 ini enggak cocok, enggak jadi benarnya. Ngomongnya sih benar, tapi perbuatannya ini kagak cocok dengan perbuatan, dengan omongannya. Dia nggak jadi jujurnya. Contoh, Pak, tadi saya ketika nyuci pakaian di kantong Bapak ada duit. Ada berapa? Ada 500, padahal itu 2 juta, begitu loh. Bener dia Pak, bilang ada duit di kalung itu bener. Tapi ketika diimplementasikan tadi nggak amanah. Nemu dan 2 juta takutnya gopek. Kan nggak jujur itu. Jujur tapi perbuatan nggak jujur. Kalau benar itu kalau 3-tiganya cocok. Ngomongnya benar, perbuatannya benar. Itu untungnya baru di dunia. Tapi jujur dia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Karena tidak diniatin. Kita ini dituntutnya ketika jujur 3. Benar ucapannya, benar perbuatannya, benar hatinya. Itu iman tadi, hati tadi itu. Orang non muslim bisa jujur berdua cuma dia. Jujur ucapannya, jujur perbuatannya, tapi akhirnya tidak dapat apa-apa. Muslim baru bisa dapat apa-apa ketika dia memiliki iman. Kenapa? Jujur dalam omongan, tapi perbuatannya kagak munafik. Munafik. Perbuatannya benar sekarang, ngomongnya nggak benar. Coba ada nggak tuh gitu tuh? Perbuatannya benar nih, tapi ngomongnya nggak benar. Ada nggak yang begitu? Ada banyak. Jujur nggak? Nah susah ucap jujurnya gimana? Contoh.
ketika Gus Dur mengucapkan segala sesuatu berlawanan antara ucapan dengan perbuatan, dengan kenyataan. Dia tahu yang benar tuh ini, tapi ucapannya ini. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau itu menghancurkan berhala, apa yang diucapkan? Siapa itu yang menghancurkan berhala-berhala? Kata Raja Namrud, kata Nabi Ibrahim, dia boleh. Bener nggak? Bohong kan? Bohong kan? Tapi prakteknya bener. Prakteknya yang punya materinya bener. Karena berhala nggak boleh. Musyrik itu kan benar itu materinya. Tapi ucapan Nabi Ibrahim nggak bener karena itu diakukkan omongan dia kepada berhala yang besar. Akhirnya kan konflik. Nabi Ibrahim dibakar kan? Padahal jujur tuh, dibakar juga akhirnya. Coba kalau kita dibakar, itu jujur hatinya, omongan nggak bener. Konflik. Konsep Rasul jujur tadi 3. Ucapannya benar, kelakuannya benar, hatinya benar, baru sih. Itu yang menyelamatkan umat Islam. Ini yang dikhawatirkan, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Saya kasihan kepada orang mukmin di belakang hari, dia mendengarkan sifat-sifatku, hanya bisa mendengarkan tapi tidak bisa merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akhirnya nggak selamat. Yang di medsos itu ucapan semua itu, ucapan benar atau enggak? Belum tentu benar. Nah itu yang terjadi kasus di kemarin Cimunik. Kasus apa itu, ibu apa itu? Ibu Umi, Ibu Cinta. Itu kan gara-gara medsos kan? Kita kemudian, saya dengan kawan-kawan itu ingin mencari kebenaran. Benarnya bagaimana sih kasus Bu Cinta? Karena kita investigasi, kita mengumpulkan data, kita untuk mendokumentasikan dan sebagainya. Ternyata sampai hari ini belum terkonfirmasi kalau beliau itu sesat. Tapi di medsos 1 juta dapat jaminan masuk, lu sampai nggak marah. Saya mau tanya sekarang, ada nggak segoblok-gobloknya guru yang ngomong gitu? Gurunya ada goblok deh, gitu. Yang berani surga ditebus dengan 1 juta, kayaknya nggak berani kalau. Jadi omongan itu tapi diterima tuh oleh netizen. Udah belum tentu. Nah, kalau kita bisa merefleksikan, menahan diri tadi itu, maka nggak mungkin terjadi. Akibat omongan nggak selamat. Jadi sampai hari ini masih dalam pengawasan MUI. Kemarin juga gara-gara medsos, kebakaran kemarin gara-gara apa? Medsos. Saya memeriksa video yang di Kalimalang. Ada kebakaran kan itu. Ternyata apa? Memang ada kebakaran sekarang Kalimalang. Gak ada. Itu kebakaran mana? Kebakaran itu video yang di Makassar dikasih caption Kalimalang. Kalau kebakaran mana? Buktinya sekarang gak ada. Medsos ini jahatnya luar biasa. Jadi kita ini konsumen, kita ini kebanyakan ini objek, kita ini kebanyakan ini penerima, bukan pemberi. Termasuk di medsos nih, yang ngisi medsos itu orang-orang yang nggak bener semua itu. Kita ini yang banyak, akibatnya kenapa ada getahnya kayak begini nih. Maka saya setuju tadi, medsos minimal kita ini mari sama-sama kita menggunakan secara bijak. Jangan dulu berita di medsos itu langsung dipercaya. Dalam kamus ilmu ma'ani ada satu bait itu, al-khabaru kal mu'ayyanah. Berita itu hanya seperti kenyataannya, hanya seperti, bukan hakikat.
baru dia menjadi hakikat. Konsep kita gampang sebetulnya dengan al-takasur, Pak. Apa takasur itu? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, ilmu dulu. La tarawun nar jahim, summa la tarawunaha ainal yakin. Kalau belum bisa melihat dengan mata kepala sendiri, jangan dulu meyakini. Baru berdasarkan ilmu itu informatif sifatnya. Informasi belum tentu bisa dijadikan landasan sebelum menjadi kenyataan. Janganlah menilai orang hanya berdasarkan telinga, harus berdasarkan mata. Kita konsepnya lengkap sebetulnya, cuma kita nggak menggunakan konsep Islam. Jadi amburadul kita ini. Konsepnya tadi nilai orang pakai kuping, ya nggak bisa. Harus dengan ain, baru yakin. Makanya nanti kalau ibu mendengar bapaknya kesono kesini, jangan dulu dipercaya. Lagi ya kan macet juga. Macet itu kadang-kadang ada yang lama, ada yang lambat, ada yang matok. Macet namanya, macet total itu bisa lama pulangnya tuh. Iya. Jadi jangan curiga saja. Jangan suuzon saja. Gak boleh suuzon. Gini Pak, saya mau cerita nih. Ada petani Pak. Bu, nih, kita ada petani nanam semangka. Dipaculan tanah buat tanam semangka. Capek, dia istirahat, ngadem di bawah pohon beringin. Adem kan ngomongnya tuh sambil ngeliatin paculan, renung. Saya nanam semangka, tapi buahnya gede-gede. Saya istirahat di bawah pohon beringin, buahnya kecil-kecil. Itu kan salah konsep deh. Tuhan disalahin Pak. Mestinya pohon gede, buahnya gede dong. Ini pohon gede, buahnya. Nah itu buah semangka kok gede. Wah, jangan-jangan Tuhan salah konsep nih, mohon keliru nih. Begitu mengajak ngantuk ketiban itu buah beringin. Tuh kena matanya. Baru sadar dia. Apa yang dia sadari? Wah, untung segede ini. Coba kalau segede semangka habis kepala saya. Itu akibat salah sangka sama Tuhan. Jadi udah benar itu. Jangan salah sangka, nggak boleh. Ijtanibu katsiran don. Inna ba'dadh ismun wa la tajassasu. Tak boleh nyangka buruk. Dahulukan nyangka baik. Termasuk sama Tuhan. Jangan nyangka buruk. Nyangka buruk itu bisa timbul ketika takdir yang ibu harapkan tidak muncul. Harapannya besok mobil baru, harapannya besok rezeki tambah, tapi tidak terkabul, berusaha. Harapannya begini, harapan yang tidak sesuai menjadi entry point masuk untuk bersangka buruk. Jangan lupa kita, dalam takdir ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Sesuatu takdir yang tidak kita inginkan mengenai kita itu adalah dari Allah. Akui saja, oh ini kasih, saya mengharap ini, tapi Allah kasih yang itu. Berarti dari Tuhan juga. Kalau memang cinta kepada Allah, terima saja. Mau enak mau tidak enak, kalau itu sudah keputusan Allah, itu harus diterima. Namanya cinta begitu. Dulu bapaknya, Bu, nih yang sekarang jadi suami ini ke rumah ibu itu perjuangan hebat. Pak, kalau bahasa Betawi ngelancong ya. Ngelancong itu apa harus dalam keadaan normal aja? Kalau
Kalau hujan nggak melancong gitu. Nah, kalau hujan berat berangkat nggak? Kan nggak nyaman tuh kalau PC, hujan, mau kacang buat rebus. Tapi dilakoni juga kan? Kenapa? Karena cinta apa? Cinta sama calon itu. Terus begitu jangan ini kok nggak beli jagung, cuma kacang doang. Bapak disuruh beli jagung, mau nggak? Karena cinta tadi mau saja. Itulah cinta kepada Rasulullah. Yang enak dikerjain, yang nggak enak juga dikerjain. Itu makanya cinta kepada Rasulullah. Begitu pada putusan Allah. Nikmat, enggak nikmat, itu sudah putusan Allah. Karena cinta kepada Allah diterima saja. Itu yang membuat hidup kita menjadi nikmat. Oh ini saya diuji bulan ini dengan sakit ya, dengan sakit seperti dosa saya berkurang, disuruh istirahat. Jadi husnuzonnya didahulukan, jangan dibelakangkan. Suuzon dibuang jauh-jauh karena tidak ada manfaatnya ketika suuzon itu. Nah inilah barangkali refleksi cinta kepada Rasulullah. Apapun wa ma atakum rasul wa khudhuhu wa ma nahakum anhu faqtahu. Apa yang diperintah Allah kita laksanakan, yang tidak diperintah atau dilarang tidak tinggalkan. Nah itu wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekira itu untuk bagian tambang silaturahim dengan perasaan di sini. Mari sama-sama kita tingkatkan keamanan lingkungan sekarang. Saya dengan Bapak Wali Kota juga begitu. Sekarang kita tidak bisa menyerahkan keamanan lingkungan kepada orang lain. Ternyata kemarin juga Bekasi aman gara-gara memang sadar lingkungan. RW 9 mari sama-sama dikeratkan persaudaraan antara keluarga dengan keluarga, atau tetangga dengan tetangga, antara suku dengan suku. Walaupun berlainan agama, mari sama-sama hidup damai, rukun, saling bantu membantu. Ibadah sudah ada protapnya, komunikasi sosial sudah ada aturannya. Yang penting kita hidup nyaman dengan siapapun, karena kita diciptakan memang seperti ini. Lita'arafu, untuk saling mengenal, saling berkomunikasi, saling intensif bertemu yang baik-baik tadi itu. Kalau kita ini tidak ada komunikasi, ya terjadilah nanti problem di lingkungan. Maka Maulid Nabi kita jadikan sebagai wadah bagaimana kita mencintai Rasulullah, mencontoh kepribadian Rasulullah dan mewujudkannya di lingkungan kita. Insya Allah hidup kita berkah, bahagia dunia dan akhirat sebagaimana diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian berikutnya, mohon maaf.